Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ila Allah. Kami berniat i'tikaf di masjid ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bizikrika. Ya Allah, berikanlah ketenangan dalam batin kami ini dengan ilmu-Mu, dan berikanlah kepada kami keteguhan iman dan kenyamanan pikiran dengan mengingat-Mu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur yang terdalam kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat hidup yang luar biasa. Kalau pengen tahu nikmat hidup yang hebat ini, kesempatan ini adalah kita lihat ayat Al-Qur'an. Mereka yang sudah ada di alam kubur ingin sekali kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Mereka berkata yang sudah ada di alam barzah itu, Rabbi, duhai Tuhanku, laula akhartani, andaikan saja Engkau bisa mengakhirkan, memberikan waktu, kesempatan, ila ajalin qarib, pada waktu yang walaupun sebentar, fa'as-saddaqah, tentu kami akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan tentu kami semua tergolong orang-orang yang soleh. Jadi betapa berharganya nikmat hidup. Alhamdulillah kita hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curahkan pada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setelahnya kita bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita bersyukur kepada orang tua kita yang telah menanamkan nilai-nilai keimanan dan keislaman dalam hati kita semua. Oleh karena itu kita doakan kepada mudah-mudahan mereka semuanya di alam barzahnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari fitnah dan siksa kubur. Al-Musannif hadal kitab Muhammad Ghazalina fillah bihi. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, kebutuhan untuk kita ini, kebutuhan jasmani
mudah sekali kita untuk deteksi. Mudah sekali untuk kita ketahui. Ada orang gatal pasti ingin cepat digaruk. Ada orang lapar pasti pengen cepat makan. Makasih. Ada orang haus, ya. Ada orang haus pengen cepat minum. Pas banget ini datang. Jazakallah. Apalagi orang sakit, ya, itu pasti ingin cepat diobati. Itu kalau yang terkait dengan jasmaniah kita. Bapak gatal bulu hidung ambil gunting, ya, jenggot apa kumis udah nggak enak, kita cepet-cepet rapihkan. Itu kalau yang tidak nyamannya jasmani. Apalagi kalau ada koreng, ada apa, penyakit-penyakit kulit yang mengganggu, pasti akan segera kita obati. Tetapi yang jarang kita rasakan adalah penyakit rohani. Penyakit rohani jarang, bahkan orangnya sendiri tidak sadar. Lapar rohani juga orangnya tidak sadar. Haus rohani tidak sadar. Nah, kebutuhan ini seiring sejalan merupakan amanah kita. Jadi jasmani harus kita penuhi, jasmani harus kita rawat, rohani pun harus kita tumbuh kembangkan, harus kita sirami sehingga rohani kita dekat, taqarrub kita kepada Allah, kita merasa al-khasyah, ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah yang dirawat. Jangan sampai kita ini malah benci, malah berani kepada Allah. Karena inti dari segala ibadah ini adalah menumbuhkan rasa khasyah. Takut kalau ketinggalan ibadah, takut kalau bermaksiat kepada Allah. Kalau ada orang ibadahnya rajin tapi takut kepada Allahnya kurang, maka dia akan mudah gampang bermaksiat. Akan mudah, akan gampang menzalimi orang lain. Nah, oleh karena itu di kajian kali ini mari kita sama-sama sirami rohani kita. Kita mawas diri dari ancaman-ancaman yang akan mengganggu kedekatan kita kepada Allah. Ancaman yang paling besar adalah datangnya dari syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan menggelincirkan hati kita semuanya. Walaupun ayat turunnya kepada Nabi Adam, tapi kita sebagai pembaca Al-Quran harus waspada, harus mawas diri dari segala bentuk bujuk rayu setan. Saya teringat ayat di salah satu di Al-Infitor, ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ila akhir ayat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tergelincir? Maka sekarang di bahasa sekarang kita ada al-gharrah. Goroh lo katanya. Orang Betawi goroh itu apa? Nipu, tipu daya. Ma gharraka bi rabbikal karim.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Maknanya adalah al-gharrah min hayatid dunya, min al-gharrah ya fi umuril akhirah illa umurid dunya, menggelincirkan kita, fokus kita dari urusan akhirat menjadi ya word oriented, atau namanya apa, money oriented, dunia oriented. Nah itulah apa, siapa kerjanya, siapa kerjanya? Syaitan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal. Jadi udah diingatkan dari Al-Quran juga, memang setan itu biasa menggelincirkan manusia. Bahkan bapak kita, moyang kita Nabi Adam pun fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana. Nah di sini kita waspada di antara metode penggelinciran setan yang suka terjadi mengganggu manusia itu adalah wa min 'azami halis syaitan ayyaghsilal insan an nafsi bi ikhtilafil waqi'ah bainan nas. Yang suka menggelincirkan itu setan dengan apa? Caranya menyibukkan manusia dari dirinya bil ikhtilafat, dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di antara manusia, fil mazahib, misalnya di perbedaan mazhab, perbedaan pendapat. Mazhab itu mazhaba ilaih, pendapat gitu. Beda pendapat bikin permusuhan. Ingat itu dari siapa? Dari setan. Wal khusumat, dan dendam. Ada dendam kesumat, Pak. Dari bahasa Arab itu Pak, khusumat Pak. Dendam kesumat katanya. Khusumat. Jadi yang membuat manusia terpecah belah itu diantaranya fokus terhadap perbedaan. Ini lagi ramai banget ya. Masya Allah sekarang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah ramai. Bapak-bapak jangan masuk ke dalam permainan itu Pak. Kita harus tetap fokus kita untuk mendalami agama, tafakuh fiddin, bukan terjebak pada isu-isu yang sifatnya temporal. Saya dapat tugas dari sahabat saya di sini. Itu tugasnya para asatid itu mengingatkan kepada masyarakat jangan terjebak pada jebakan Batman ya. Terjebak pada isu-isu yang sifatnya temporal, tentatif, sehingga mengalihkan fokus kita ya, yang perintahnya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, menjadi thalabul info ya, terkini gitu ya. jadi nyari informasi recehan, akhirnya kita terjebak ke situ. Yang tadinya informasi yang agung ya, seperti di surah An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, itu perintah kita mencari informasi tentang hari kiamat, naba'il 'azim. Kita malah nyari informasi yang ini katanya dijegal ya, kampanye di sini dijegal. Itu merecehan Pak. Ini Bang Komi nih ngasih ngingetin sama saya, tugas para ustadz, tugas berat. Insya Allah benar, ternyata dipikir-pikir betul. Yuk, bukan malah menarik, menjerumuskan. Nanti ada lagi forumnya masing-masing itu. Yang masalah begitu mah gak usah diajarin juga. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi memang benar kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, qala Abdullah bin Mas'ud. Ini bapaknya. Kalau yang sering meriwayatkan hadis itu ya Ibnu Mas'udnya, Abdullah bin Ibni Mas'ud. Betul, Abdullah bin Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma.
Ya. Jalasa qaumun yazkuruna Allah Ta'ala. Ada sebuah majlis atau majlis orang-orang berkumpul yazkuruna Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumus syaitanu, maka setan datang liyuqimuhum, supaya mereka berdiri bubar gitu ya, an majlisihim, dari majlisnya, wa yufraqu bainahum, dan terpecah belah di antara mereka. Falam yastati', setan nggak sanggup. Jadi orang lagi zikir digoda sama setan, itu mental setan. Ya, karena orang lagi ngaji kayak gini nih, tadi udah dimulai dari niat, udah dimulai dari doa Rabbi zidni ilma, Allahumma raddini biqada'ik. Nah, setelah itu setan datang, ini nggak bisa setan mengganggu majlis zikir kayak gini, nggak sanggup katanya, kata Abdullah bin Mas'ud. Fata rafqatun ukhra yatahaddatsuna bihaditsid dunya, maka datanglah sebagian yang lain, yatahaddatsuna, berbicara bihaditsid dunya, dari topik pembahasan urusan dunia. Fa'afsada bainahum, maka disitulah titik awal merusak mereka. Ya, faqamu yaktatiluna, lalu mereka bangkit untuk saling membunuh, untuk saling berantem gitu. Jadi kalau lagi ngomongin topik agama yang betul-betul agama, Pak, ya, bukan berbicara masalah yang ini klaim mazhabnya paling benar, yang ini pendapatnya paling benar, itu aman, Pak. Kajian tafsir biasanya aman gitu. Ya. Kajian fikih pun sebetulnya bisa aman, tergantung seni menyampaikannya, cara menyampaikannya. Kalau orang nawaitunya dari rumah itu untuk ingin thalabul ilmi, maka perbedaan pun harus diketahui. Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Kalau menyampaikannya provokatif, pokoknya yang tidak melakukan mazhab ini sesuai dengan ini itu keliru, salah, bid'ah, sesat. Nah, itu baru orang pada mental. Maka setan nggak bisa mengganggu orang yang lagi zikir, tapi ketika topiknya dirubah menjadi topik duniawi, fa'afsada bainahum, mereka rusak, tercerai-berai gitu ya. Walaysa iyahum yuridu faqamal ladzina yadhkuruna Allah Ta'ala, maka berdirilah orang-orang yang lagi zikir, fastaghalu bihim wa yafsulu bainahum fatafarraqu an majlisihim. Wa dzalika muradus syaitan. Aslinya mereka tuh nggak mau kayak gitu, tapi ketika topiknya diganti udah urusan duniawi, topik-topik yang berkaitan, yang receh-receh, yang biasa-biasa, para bapak sekalian, ternyata wadzalika muradus syaitan minhum, itulah yang dikehendaki oleh setan. Oh, memang ngumpul, tapi hatinya tidak ngeblend atau tidak menyatu. Itu gampang-gampang susah para bapak sekalian. Jadi makanya kalau topik-topik yang kira-kira banyak menimbulkan perselisihan atau debat kusir, sebaiknya ada mediator atau ada narasumbernya. Betul nggak? Coba suami istri bertengkar, datang ke pengadilan, ada mediatornya. Jangan suruh menyelesaikan sendiri. Suami istri, para bapak sekalian, kalau misalnya kita tahu ada yang lagi ribut, nah tolong nih, kita ini harus bisa jadi penengah. Kira-kira kalau ada tetangga ribut, bapak ibu berani nggak nyamperin? Kira-kira gimana? Nyamperin, bawa jeruk gitu. Assalamualaikum Bu Joko, nih ada jeruk. Minimal ke distrik kan. Jadi agak jeda sedikit ketika kita tahu itu akan membahayakan.
Kenapa ada motivasi kayak gitu? Kan itu urusan orang. Nah, disinilah para bapak. Jadi dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seseorang itu sempurna imannya kecuali dia itu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka ketika ada orang yang lagi di rumah tangganya lagi gonjang-ganjing, kedengeran lagi ke sebelah, maka dia akan merasakan, saya pun nggak enak di situasi seperti itu. Maka ada semangat untuk islah, lislahil ummah. Gimana caranya ini? Kalau udah mulai reda, bang maaf, ini sampai kedengeran ke rumah. Kalau nggak kedengeran saya sih nggak mau ikut-ikutan nih. Ini bukan ruang pribadi lagi nih. Kalau mau kita berdebat seperti itu, ya. Minimal semangat kita itu untuk lislahil ummah, untuk mendamaikan. Kadang-kadang juga perlu kita. Ada suami nunggu mana tamu nggak datang-datang. Kalau ada tamu malah berhenti, kan? Gitu. Berani nggak bu? Atau nyari anaknya bu? Gitu. Bagaimana caranya, metodenya? Semangat kita adalah semangat untuk lislahil ummah, untuk mendamaikan ummah. Mari kita mulai dari keluarga kita sendiri, ya. Ibda bin nafsik, mulai dari diri kita, karena yang dinamakan ya penjelasan ku anfusakum wa ahlikum nar itu ku anfusakum, benahi diri pribadinya, baru keluarga, wa ahlikum. Kalau secara pribadi kita belum beres, bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada orang lain? Menerangi diri pribadi pun belum bisa. Seorang ayah belum beres, manajemen pribadinya belum beres, dari mulai time manajemennya belum beres, apalagi siklus biologisnya belum beres. Udah tahu besok kerja masih aja begadang terus. Itu agak repot itu ngurus keluarga. Makanya di tempat ini, ya, di majelis, di masjid seperti ini itu ruhani kita disirami itu di situ. Barangkali ya ada yang lagi kurang, barangkali ada yang perlu diperkuat gitu. Nah, kembali lagi, jadi yang bisa memecah belah umat adalah bukan masalah agamanya, semangat beragamanya, tapi apa? Semangat ananiyahnya, egoismenya itu yang suka memecah belah umat. Kalau sudah terpecah belah, itulah hadzal muradus syaitan, itu yang dikehendaki oleh setan. Tepuk tangan setan. Alhamdulillah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu ya, Kang ya, di Al-Qur'an ada. Mereka tahsabuhum jami'an, seolah-olah berkumpul, wa qulubuhum syatta, tapi hatinya itu acak-acakan. Jadi tidak satu suara, hatinya itu tidak mufakat, tapi mufarokoh. Gimana? Di keluarga gitu enggak? Kalau ada yang begitu, suami belum merasa memiliki istri, istri juga belum bisa merasa memiliki suami. Yang satu sama lain ngomongnya cinta, tapi begitu ada masalah, apaan lu mati? Katanya. Ngedoanya Robbana hablana min azwajina, Pak. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imam. Ngedoain istri, ngedoain anak supaya apa? Supaya soleh, soleha, tapi hatinya belum bisa memaafkan. Itu doanya nguap, Pak. Menguap begitu saja. Tapi ketika kita mendoakan, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri dengan hati yang ridho, Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, ini bicaranya nggak usah dulu orang lain, karena kalau kajian-kajian seperti ini untuk mendiagnosa diri pribadi, Pak. Ya, saya gimana ya? Saya gimana nih di keluarga? Saya gimana?
di keluarga besar, keluarga kecil, keluarga besar kita gimana? Sudahkah kita menjadi lem perekat di keluarga? Atau kehadiran kita ini justru biang keroknya? Nah, sholat itu untuk mengukur, ibadah-ibadah kita itu untuk mengukur hal demikian, sehingga manifestasi dari ibadah itu terlihat. Bahkan sinar pancaran ibadah itu, nurul ibadahnya itu keluar. Enak kalau ada abang mah, masalah beres. Itu kata-kata itu dengerin Pak, cari Pak. Udah berapa orang yang ngomong kayak gitu. Jadi jangan sampai kita jadi manusia makruh, apalagi manusia haram. Datang kita urusan runyem. Nauzubillah min dzalik. Datang kita urusan berantakan. Jangan sampai begitu. Kehadiran kita harus jadi manusia wajib. Kehadiran kita minimal jadi manusia sunnah. Ada kita urusan makin baik. Kehadiran kita baik di mana, di lingkungan, di tempat kerja, ataupun di keluarga, yang paling penting itu harus bisa menjadi perekat. Ini adalah intisari dari ibadah. Gitu. Paham sampai di situ? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa min abwabihi hamlul awam alladhi lam yumarisul ilma wa lam yatabarrahu fihi anil ala tafakkuri fi dzatillahi ta'ala. Di antara metode setan mengganggu manusia adalah hamlul awam, menggiring orang awam, alladzi lam yumarisul ilma, yang tidak begitu paham. Orang awam yang enggak begitu paham dalam urusan sesuatu, baik urusan agama ataupun dalam urusan kemasyarakatan, dia nggak bisa berpikir, dibodoh-bodohin. Tapi di sini lebih kecenderung ke agama. Ala tafakkuri fi dzatillahi ta'ala, dalam urusan zat Allah Ta'ala wa sifatihi, wa fi umurin la yuballighuha haddu uqulihim, dan dalam urusan yang di luar nalar manusia, haddu uqulihim, batasan akal mereka, hatta yusakkikuhum fi usuluddin, sampai mereka ini ragu dalam urusan usuluddin. Di antaranya apa? Au yakhilu ilaihim fillah, atau mengosongkan mereka fillah dalam urusan, dalam zat Allah Ta'ala. Hiyalatin yata'ala Allahu anha yasiran adum bima kafiran au mubtadi'an wa huwa bihi farhun masrurun mubtahijun bima waqa'a fi sudurihim. Atau mereka semuanya ini orang-orang awam diajak berpikir yang terlalu absurd Pak, kalau bahasa saya itu. Berpikir yang tidak ada ujungnya, enggak jelas tentang zat Allah, penciptaan dan sebagainya. Terus yazunnu dzalika huwa al-ma'rifah wal basirah. Mereka menyangka dengan ini adalah wah cerdas, ma'rifah, basirah, keren. Wa naun kasyafa lahu, atau ini udah mukasyafah nih orang kayak gini. Ada sekarang lagi viral ini Pak, menjelaskan tentang Tuhan dan keesaan Tuhan itu dengan scientific learning itu, metode yang neurofisika gitu apa, saya kurang paham juga tuh. Jadi kita dengerin, nih saya yang bego atau gimana, makin gak ngerti gitu, makin tentang masalah kuasa Allah gitu. Kan kalau para ulama menerangin itu, menjelaskan itu supaya paham. Ini butak malah, waduh. Akhirnya kita nggak, apa dia pinter banget nih nerangin tentang takdir, tentang apa segala.
Seingat saya di Kifayatul Awam, di kitab-kitab akidah itu, gimana caranya orang itu dipermudah ketika yang sudah tidak masuk di akal, bilang kita nahnu atau inni amantu billah wa bi rasuli. Aku iman kepada Allah dan Rasul. Nah, yang begitu didalemin, dibongkar, akhirnya kan keder. Perasaan saya ngaji tentang masalah akidah tapi nggak begini banget gitu. Ya, ada nanti channelnya saya ada itu. Sekarang MUI akhirnya menanggapi itu, Pak, menanggapi itu karena mentok di surah Al-Qari'ah itu, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya, ketahuan bahwa ternyata nggak bisa bahasa Arab gitu orang ini tuh. Jadi Al-Qari'ah, ya, menjelaskan kenapa orang-orang katanya nyebut Al-Qari'ah itu hari kiamat ya. Padahal Al-Qari'ah itu pembaca kan. Qari itu untuk laki-laki, Qari'ah itu untuk perempuan. La ilaha illallah. Sebelum ada kasus itu, saya lihat wah hebat banget nerangin ini dari unsur korteks segala macam. Wah pokoknya dahsyat aja. Terlihat pintar. Nah ini hamlul awam ini itu bahaya, Pak. Bisikan setan banyak di situ. Dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu bahwasanya tentang masalah mukasafah itu hati-hati. Karena fasad dan nas hama fatu aqwamin ya'taqada fi aqli nafsihi wasbatan nas aqlan ashadduhum ataha li nafsi wa aqsara su'alat minal ulama. Jadi diskusi-diskusi seperti ini khawatir malah menggelincirkan manusia tentang masalah takdir, tentang masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan bukan berdasarkan dalil, yang dijelaskan bukan berdasarkan qaul para ulama yang sudah apa? Yang sudah sharihah, yang sudah diketahui umum. Bukunya jelas, ada referensinya ada, dan sudah terbukti bahkan ribuan tahun gitu ya. Nah maka kata Siti Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yati ahadukum, sesungguhnya setan datang kepada kalian, fayaqulu, mereka berkata, setan datang kepadamu berkata, man khalaqaka, siapa yang telah menciptakanmu? Fayaqulullah, terus menjawab, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, dijawab yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya lagi setan tuh, fayaqulu faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Nah ini pertanyaan yang sifatnya absurditas kayak gitu, Pak. Kalau bahasanya yang lain itu apa ya? Pasti pertanyaan yang retorik yang tidak jelas. Apa jawabannya kalau ada yang nanya begitu? Faida wujida ahadukum dzalika, jika ditemui yang begitu di antara kalian, falyakul amantu billah wa rasulih. Cukup antum semua sampaikan saya iman kepada Allah dan Rasulnya. Udah stop. Gitu. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Udah pergi aja Pak kalau ada yang begitu. Jadi jangan jangan ditelusurin lagi keilmuannya, mendingan jauhi. Itu saran para ulama seperti itu. Kalau ada yang sudah berbicara tentang masalah aina Allah, di mana Allah, atau namanya man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ahmad wal Bazari wa Abu Ya'la. Wa huwa muttafaqun alaih min hadis Abu Hurairah. Ada juga redaksi lain dari hadis Abu Hurairah.
Ya, nanti saya sampaikan itu. Sekarang channelnya lagi sedang dianalisa lagi sama MUI. Cuman MUI Kiai Nafis itu sudah menyampaikan jangan diikuti pengajian itu. Karena ini urusannya akidah Pak, bukan masalah urusan-urusan yang sifatnya furu'iyah dalam fikih. Ya kalau bagaimana dia menafsirkan, kalau dari ngebahas surah Al-Qari'ah aja itu salah gitu. Kenapa ya orang kok selama ini mengartikan Al-Qari'ah itu katanya hari kiamat, padahal Al-Qari'ah itu kata para pembaca. Akhirnya dia menjelaskan Al-Qari'ah, wahai para pembaca. Mal Qari'ah, siapakah para pembaca? Ya Allah ya Rabb. Channelnya banyak Pak. Channelnya udah banyak followersnya. Ada aja orang seperti itu ya. Makanya pentingnya ada divisi fatwa. Di MUI itu ada divisi fatwa. Tidak semua orang berfatwa Pak. Mentang-mentang MUI, ini anggota MUI. Padahal di MUI-nya bagian kesekretariatan ya, sekretariatan. Yang nggak bisa dia berfatwa. Khusus yang berfatwa. Kalau di NU ada namanya bagian Majelis Bahsul Masail ya, yang membahas masalah. Kalau di Muhammadiyah ada lagi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ada. Ya di organisasi-organisasi ada. Itu orangnya juga dipilih. Memang orang-orang yang tafakuh fiddin, yang orang-orang alimnya di situ. Dan sifatnya fatwa-fatwa itu ikhtiari. Jadi boleh milih. Ya, fatwa-fatwa itu ikhtiari. Jadi bukan kalau misalnya kata MUI haram produk A, jadi zatiahnya diharam, enggak. Itu ikhtiari Pak. Pilih, bisa pilih. Boleh diambil, boleh tidak. Ya. Karena misalnya pas kebetulan di tempat di tempat kita kerja kebetulan lagi makan makanan itu gitu. Wah, saya nggak makan, haram. Bukan haram ke situ. Itu sifatnya ikhtiari. Karena boleh. Wah, dengan semangat begini maka produk ini seperti tentang Israel nih kan diboykot. Oh, kita ikutin karena itu akan apa istilahnya? Itu untuk perjuangan dari salah satu bentuk perjuangan gitu ya. Nah, tetapi ketika dalam kondisi mendesak itu bukan berarti kita makan jadi haram, bukan. Atau membeli produknya jadi haram. Apa sifat fatwa MUI gitu kan? Ada itu pembahasannya. Jadi tidak mengikat sebagaimana fatwa haramnya daging anjing atau daging babi gitu. Begitu ya sifatnya itu. Kalau nanti misalnya sudah reda perang, udah damai lagi, mengakui rekonsiliasi, yaitu tidak terus mengikat. Paham sampai di situ? Hati-hati dengan ya pendapat-pendapat yang bisa menggelincirkan. Nah, di sini makanya setan itu para bapak sama pengajar juga ngebisikin. Kalau seorang pengajar, seorang guru, seorang alim udah dibalut, dikemas oleh setan, dia ngikuti kemasan setan, bawaannya emosi, bawaannya nih guanya itu kelihatan. Sama juga muridin juga sama. Kalau sudah dibalut dengan egoisme, menahan gengsi dan sebagainya, itu sulit untuk menerima ilmu. Itu setan lagi. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus waspada, jangan sampai orang awam. Di sini disebutkan, jangan sampai orang awam ikut-ikut berfatwa, jangan sampai orang alim berfatwa untuk kepentingannya pribadi dan golongannya. Jadi fatwa itu harus berdasarkan keikhlasan lillahi ta'ala.
Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan hadis yang tadi, kalau ketemu orang yang bertanya seperti itu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil bahsi fi ilaji hadhil wasawis. Rasulullah itu mengajak kita, memerintahkan kepada kita untuk menghindari keraguan-keraguan keimanan kepada Allah. Contoh misalnya gini, Allah kan maha kuasa. Palestina misalkan orang-orang baik semuanya, tapi kenapa kok nggak dibantu gitu? Nah, pikiran kayak gitu tuh hindari, Pak. Langsung dibalut, diobati pikiran seperti itu dengan husnuzon. Oh, Allah sedang mempersiapkan syuhada-syuhada yang nanti jadi penghuni surga. Nah, malam kemarin saya dapat daftar sekian banyak dari golongan anak-anak yang meninggal mati syahid sekian gitu, yang oleh para sahabat Pak diinginkan gitu kematian yang terbaik gitu. Sahabat sedih kalau meninggal dalam keadaan tidur tenang gitu, pengennya di mana, di pertempuran. Kalau kita bangun subuh, bangun tahajud sedikit aja, berjuang kayak kita aja udah malesnya, entah ampun. Allahu Akbar. Jadi fa inna hadzal wasawis yajidu awam, ya, karena keraguan-keraguan ini sering ditemui di kalangan umum, dunal ulama, tapi tidak pada para ulama. Wa inama haqqul awam ayyuminu, ya, hak orang awam itu, batasan orang awam itu adalah ayyuminu, untuk mengimani, wa yusalimu, dan pasrah, wa yastaghilu, dan menyibukkan bi ibadatihim, dengan ibadah-ibadah mereka. Saya kebetulan pengusaha, berarti ibadah saya lebih banyak dengan sedekah. Saya kebetulan orangnya bisa bikin desain segala macam. Ini jalan ibadah saya. Terus masing-masing biibadatin wa ma'aisihim, dan kehidupan, sibuk dengan kehidupan, sibuk dengan ibadahnya. Wa yatrukul ilma lil alim fal amu. Nah, jadi orang awam itu haknya itu iman, terus apa? Pasrah, artinya menerima, diberikan penjelasan gitu, menerima. Jangan ya berbicara sesuatu yang bukan pada bidangnya. Yang tadi saya sampaikan, yang Al-Qur'an itu, beliau itu dosen fisika, Pak. Jadi ahli tafsir, makanya ngaco. Nah, menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan kehidupan. Wa yatrukul ilma lil alim, dan meninggalkan ilmu lil ulama. Jangan sampai gitu kayak gitu. Jangan sampai meninggalkan, tapi justru harus wa yudrakul ilma lil alim. Harus mencari tahu tentang ilmu dari para ulama. Fal'amu, adapun orang alam, lau yazni wa yasraq, andaikan dia itu orang awam nih, yang bukan di bidang urusan agama, seandainya dia itu berzina dan dia mencuri, karena khairon lahu, itu lebih baik dari, ya, baginya, min ayatakallama fil ilmi, daripada dia bicara tentang ilmu, ya, yang dia bukan bidangnya. Fa innahu man takallama fillah wa fi dini min ghairi ittiqanul ilma, yang dia bukan expertnya di bidang itu, maka khawatir waqa'a fil kufri, akan jatuh kepada kekufuran. Kalau dia zina itu dosanya untuk sendiri, Pak. Kalau dia nyolong, korupsi untuk nyolong, ya, di sini bukan korupsi. Kalau korupsi udah sifatnya itu biasanya ngambil hak umum. Maling dia untuk pribadi. Tapi kalau dia punya channel YouTube lalu berfatwa, maka bukan cuma dirinya yang rusak, tapi orang lain juga rusak.
Begitu maksudnya, yang dimaksud. Min haitsu la yadri, dari yang dia tidak tahu. Kaman yarkabul lajjatul bahri, seperti orang yang mau berenang di lautan atau mau mengarungi lautan, wa huwa la ya'rifus sibaha, tapi dia tidak bisa berenang, kan bahaya, akhirnya tenggelam. Ya, wa ma kaidu syaitan fi ma yata'allaqul bil aqaid, dan jaring-jaring setan itu dalam urusan ini tuh banyak banget ya. Wal madhabu la tasuru wa inna ma araduna bima auraduna al misal. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Akhirnya ada nabi seperti Ahmad Musaddiq. Kang, gara-gara di ayat Al-Qur'an ada gini, yang tentang nanti akan datang selanjutnya Ahmad itu gimana? Yang ismuhu Ahmad itu ayatnya tahu nggak? Yati ismuhu Ahmad itu gimana ayatnya? Jadi nanti ini argumen Musaddiq ini. Ahmad Musaddiq orang Bogor yang ngaku nabi itu nabi palsu. Tahukah kamu di ayat ini nanti akan datang nabi setelah Muhammad, itu namanya Ahmad. Ahmad ini aku, Ahmad ini Musaddiq. Padahal ayat itu turun kepada Nabi Isa, nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Tapi karena dia tafsirkan sendiri dengan kepalanya, mungkin dia juga tadinya ahli ibadah gitu kan, tapi awam, akhirnya menganggap dirinya, wah saya punya segalanya, tempat punya, kebetulan dia memang secara ekonomi juga bagus, jadi gampang mempengaruhi ya, orang, apalagi yang lemah secara ekonomi. Ngerti ini itu, saya lupa itu ayatnya. Ya'ti ismu Ahmad. Ada yang hafal Ustaz Faiz? Nah itu nanti akan datang nabi setelah ini adalah Ahmad. Saya. Makanya kepolisian Indonesia mantep. Nabi aja dipenjarain. Bahkan ada malaikat tuh di Jakarta, malaikat aja, Jibril aja bisa dibui. Polisi Indonesia mah hebat. Polisi dimanapun gak ada yang bisa nangkep malaikat kecuali di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya ke awam gini, ke masyarakat, mungkin gak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Percaya gak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ya gak ada, Nabi Muhammad itu khotamul anbiya wal mursalin. Benar? Iya. Ini loh ada ayatnya. Yuk kita artikan. Lihat terjemahnya. Iya, ada nabi nanti datang kepadamu, yaitu Ahmad namanya. Ini katanya Ahmad. La ilaha illallah. Gara-garanya nafsirin ya, tidak dibaca sebelumnya, yang diajak ngomong kayak gitu juga. Kalau kamu ikut saya, cicilan motor beres. Nanti saya ngurus, gampang Pak. Terus yang pindah ke sana itu kemana tuh? Yang migrasi itu kan ada tuh dulu ramai tuh. Ya. Akhirnya dia punya kampung sendiri. Yang terus juga di Pandeglang itu ada aliran hakekok gitu. Hakekok. Jamaahnya mandi bareng di lumpur. La ilaha illallah. Itu setan semua, itu bahaya. Nah itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu barangkali yang mau bertanya dari dua topik kita, silakan. Pak, ya, bertanya. Bang Komi barangkali tugas sudah tersampaikan. Pak DKM, ya. Tadinya mau ikut ke sini banyak Pak. Cuman karena malam minggu nih, jadi pada nambah kayaknya. Ibu-ibu barangkali ada tanya Bu. Nah, mudah-mudahan kalau nggak ada yang bertanya, mudah-mudahan nanti tanggal 14 Februari kita aman, tentram, damai,
Ya, di topik yang pertama tadi jangan sampai fokus kita tergelincir atau dialihkan ya oleh topik-topik yang sifatnya itu pemicu pemicu keretakan di keluarga, di rumah tangga, di tempat kerja, ada like and dislike sama orang gara-gara beda pilihan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala yang Rabbul Alamin ini selalu memberikan yang terbaik, memberikan pelajaran. Bahkan sakit pun bisa jadi pelajaran. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini, pemimpin adil yang amanah ya. Kalau mau tanya siapa kalau gitu Ustaz yang harus dipilih, lihat karakter baginda Rasulullah. Rasulullah itu punya 4 karakter: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, dia orangnya benar, jujur, amanah, terpercaya. Tabligh, dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang dia tahu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fatonah, cerdas. Ya, para bapak bisa memilah mana diantaranya yang secara keilmuan, pendidikan, segala macam, kredibilitas, prestasi. Silahkan para bapak bisa pilih sendiri. Insya Allah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang Allah ridhoi dan kita juga ridho. Terus juga tetap jaga perbedaan ya, karena perbedaan itu sudah sunatullah. Langit dan bumi pun jadi kita bisa tempati. Kalau langit semua, kita mau tinggal di mana? Daratan, lautan, bahkan bapak ibu bisa jadi suami istri karena berbeda. Itu sunatullah. Tetap kita jaga keragaman karena kita ini Nusantara Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus jadi agen perdamaian. Insya Allah Indonesia percontohan demokrasi terbaik. Karena di tempat lain beda sedikit bisa, bukan cuman kursi yang terbang. Kalau di kita paling-paling kursi yang terbang ya. Tapi di Ukraina kemarin saya lihat di video, Dewan lagi rapat anggaran, dia datang buka pintu, dengerin, nggak setuju dengan rapat, dibom Pak di ruangan. Granat 3 Pak, dia ngeluarin gini, granat 3 Ukraina. Ya Allah, orang lagi rapat. Gila gak? Itu katanya negara yang maju. Nah, di Indonesia insya Allah cuman paling bangku terbang itu udah maksimal itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma salli ala habibina syafiina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbi amin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin an tarzuqana al-wasi'a wa an tarzuqana al-amana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut rahmatan innal mauta maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minkumullahu wa fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu